Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita sekalian, yang tentunya nikmat ini kita manfaatkan untuk banyak beribadah kepadanya. Salawat serta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga, kepada sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau. Hari ini insyaallah pemirsa podcast Malakbi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengambil hikmah dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa podcast Malakbi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Maka tentunya ini menjadi sebuah motivasi untuk kita bahwa ternyata sholat tepat pada waktunya merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sama-sama mengetahui bahwasanya amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya adalah amalan sholat. Apabila sholat kita baik, maka baiklah semua amalan-amalan kita lainnya. Dan apabila sholat kita itu jelek atau buruk, maka ini akan berdampak kepada amalan-amalan kita. Sehingga mari kita betul-betul memperhatikan sholat kita. Ketika sholat wajibnya sudah baik, maka mari kita tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat duha ataupun sholat tahajud. Kemudian amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayya ihsana." Ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di ayat ini bisa kita melihat atau bisa kita mengambil hikmah bahwasanya ternyata amalan tidak menyekutukan Allah, ya, atau tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, begitu besar pahala berbakti kepada kedua orang tua ini. Dan di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita agar janganlah kita kemudian mengucapkan ataupun kita berlaku keras terhadap kedua orang tua kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berlemah lembut atau berbicara yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Misalnya kalau dia masih hidup, hendaklah kita banyak berbuat baik kepadanya. Apa yang menjadi kebutuhannya kita penuhi dan sebagainya. Kalaupun dia sudah meninggal, maka cara berbakti kita adalah dengan banyak mendoakan mereka. Banyak mendoakan mereka, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, doanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita sebagai seorang anak ini tidak menghafal doa ini, ya. Karena tentunya aset terbesar orang tua kita di dunia ini adalah anaknya. Dan amalan yang ketiga tadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihadu fi sabilillah. Dan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jihadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Ya.
Di sini ada hikmah yang bisa kita ketahui bahwasanya ternyata artinya adalah dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Jadi jihad ini bukan hanya persoalan kita mengorbankan diri kita, tapi ternyata poin yang paling utama adalah kita mengorbankan harta kita. Nah, di sekeliling kita ini banyak sekali peluang-peluang kita untuk ikut serta di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada masjid yang sementara dibangun, ya ayo kita bantu dengan harta kita. Atau ada kegiatan-kegiatan dakwah di sekeliling kita, ayo kita bantu kegiatan tersebut. Ada anak yatim yang membutuhkan, ayo kita bantu. Atau orang-orang sakit di sekeliling kita. Nah, ini betul-betul banyak sekali peluang-peluang amal kebaikan di sekeliling kita yang tentunya ini bisa kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira tentu 3 amalan ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan, dapat kita kerjakan, dan kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, minallahi musta'an wa ilahi tiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.